Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal terkait konflik antar pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah Kota Bekasi dalam penggunaan sampah Bantar Gebang tahun 2015 sampai 2016. Nah, di sini bahasan itu yang pertama ada pendahuluan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Loading data itu antar konflik, manajemen konflik antar daerah, dan terus metode 3 hasil penelitian terkait dinamika konflik antar pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Bekasi tentang pengolahan sampah Bantar Gebang tahun 2015 sampai 2016. Itu terus faktor-faktor penyebab konflik antar pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Bekasi tentang pengolahan sampah Bantar Gebang tahun 2015 sampai 2016. Dan masuk ke yang ketiga itu resolusi konflik antar pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Bekasi tentang pengolahan sampah Bantar Gebang tahun 2015 sampai 2016. Dan masuk ke pembahasan dan kesimpulan. Nah, jadi itu beberapa dari rangkaian jurnal yang saya sampaikan sedikit. Terus pengolahan sampah memang tidak ada habisnya dan sudah menjadi masalah yang serius terutama di kota-kota besar. Dengan kondisi makin besar dan meningkatnya kebutuhan penampungan sampah di satu sisi dan makin terbatasnya lahan untuk pengolahan sampah di satu sisi lainnya. Maka dari itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan pemerintah Kota Bekasi untuk dijadikan tempat pembuangan sampah di salah satu wilayah yang dibeli oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, lambat laun lokasi tersebut menjadi tempat pengolahan sampah terpadu. Dalam kondisi sama terjadi konflik antar Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Kota Bekasi dengan pengolahan sampah dan konflik yang terjadi pada tahun 2015 sampai 2016. Nah, ini juga sempat dikabarkan oleh media beberapa bahwa masuk ke dalam berita tentang Bantar Gebang yang menjadi topik pembicaraan di salah satu stasiun TV dan beberapa media. Baik, itu sekilas tadi. Dan kedua, metode penelitian digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua DPRD Komisi A Kota Bekasi, terus Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Kepala Unit Pengolahan Sampah Terpadu Dinas dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, dan warga sekitar TPS Bantar Gebang. Nah, dari beberapa hasil wawancara ditemukan dan ini ditulis bahwa penyebab konflik terjadi terdapat 4 penyebab. Yang pertama, 1. Pemerintah Kota Bekasi merasa pemerintah DKI Jakarta telah melakukan pelanggaran perjanjian kerjasama yang menjadi masalah pemicu utama dalam pelanggaran rute sampah yang akhirnya membuka pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Jadi yang pertama ini terkait tentang truk-truk yang melanggar rute-rute yang telah ditetapkan seperti beberapa rute, dan rute ini menjadi kekhawatiran bagi masyarakat terkait perusakan jalan dan hal lainnya, termasuk ketidaknyamanan karena melalui rute-rute yang padat penduduk selanjutnya dan melewati juga waktu-waktu. Yang kedua, reaksi Gubernur DKI Jakarta yaitu BTP terkesan arogan terhadap DPRD Kota Bekasi membuat konflik ini semakin memanas. Nah, ini juga sempat terjadi dan memicu pembesaran daripada suatu konfliknya. Yang ketiga, pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa penyebab semua ini terkesan one frustasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT Godang Tua Jaya. Selanjutnya, warga yang merasa dirugikan melalui menutup jalan menuju TPS Bantar Gebang, dan puncaknya warga menutup TPS Bantar Gebang pada Juni 2017. Warga menolak sekolah TPST Bantar Gebang karena mereka takut pengolahan sampah ke depannya tidak berjalan dengan lancar dan baik. Nah, baik, masuk ke dalam penuluan bahwa seperti kita ketahui Bantar Gebang merupakan salah satu tempat pembuangan sampah atau solid waste disposal site yang terbesar di Indonesia, dan itu tidak dipungkiri juga yang terletaknya di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. TPS Bantar Gebang juga dioperasikan sejak tahun 1989 berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 593.82/SK/282.P/AGK DA
garing 86 pada tanggal 25 Januari 1986. Area TPST Bantar Gebang juga memiliki luas 110.216 hektar di bawah penguasaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mencakup 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Ciketing, Udik, Kelurahan Cikbul, dan Kelurahan Sumur Batu. Pada masa kepemimpinan DKI Jakarta, lebih dikenal dengan Ahok, komplek persampahan antar pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Bekasi kembali mengemuka dikarenakan gaya kepemimpinan yang agak arogan yang selalu menarik perhatian publik dengan kepemimpinan yang cenderung ceplas-ceplos atau to the point. Jadi ini membuat kekhawatiran terhadap Pemkot Kota Bekasi, dan ini menjadi sebuah titik balik sebenarnya, menjadi sebuah pemicu. Baik, selanjutnya itu konfliknya. Langsung masuk konflik itu beberapa metode yang digunakan itu kualitatif, menginginkan kita terhadap apa yang ditemukan dan mengambil kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif menurut Miles and Haberman, yaitu model analisis yang memberikan 4 tahapan itu yang harus dilakukan. Tahapan pertama adalah pengumpulan data, tahap kedua adalah reduksi data, dan tahap ketiga menyajikan data, dan tahap keempat adalah tahap penarikan kesimpulan. Masuk dari dinamika konflik. Awal mulanya konflik ini terkait Dinas Perhubungan melakukan razia di jalan dan menemukan truk sampah DKI Jakarta melewati jalan tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan di perjanjian kerja sama antar pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Bekasi. Nah, ini menjadi salah satu puncak bahwa ketidakdisiplinan beberapa sopir itu melewati batasan waktu dalam menempuh akses jalan menuju Bantar Gebang karena sudah ditetapkan melalui kerjasama yang sudah ditandatangani. Masuk yang kedua, usaha Provinsi DKI Jakarta dalam menyelesaikan konflik ini pertama adalah tidak mencuci truk sampah. Ini menjadi suatu konflik dari masyarakatnya sendiri, bahwa tidak mencuci truk sampah yang keluar dari Bantar Gebang. Ketika tidak mencuci truk berarti tidak ada dalam olahan penyucian truk, menanggapi tentang truk yang tidak dicuci. Jadi ini terkait truk yang tidak dicuci, mungkin kekhawatiran pada kenyamanan. Selanjutnya, kurang melakukan audit lingkungan di tempat TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi dan sekitarnya sebagai akibat kerja, dan yang menyebabkan ketidaknyamanan warga. Dan juga pelanggaran rute tadi sempat diangkat menjadi topik awal daripada konflik permasalahan. Selanjutnya, pengoperasian IPAS yang tidak sempurna, akhirnya tidak bisa mengolah air lindi dengan baik. Air lindi berasal dari 5 zona pembuangan sampah, dialirkan melalui pipa yang ditanam di bawah tanah, kemudian dialirkan ke kolam pengolahan yang disebut instalasi pengolahan air sampah. Nah, ini sempat terjadi bahwa pengolahan daripada IPAS tidak sempurna dan banyak membuat kekhawatiran di sana karena mulai tercemarnya dan hal-hal lainnya yang sifatnya nampaknya berupa negatif. Masuk dari resolusi, yang pertama, usaha daripada Pemprov DKI Jakarta yaitu menyelesaikan konflik ini dengan memutus kontrak dengan pihak ketiga, yaitu PT Godang Tua Jaya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa pihak ketiga tidak menjalankan kontrak yang sudah dilakukan dan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang membuat konflik ini memicu dan mencuat. Selanjutnya itu Gubernur DKI Jakarta mencanangkan untuk pembuatan ITF di 4 titik terutama di Sunter. ITF merupakan salah satu teknologi pengolahan sampah yang mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat penampungan sampah terpadu Bantar Gebang. Menurut beliau, pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi ITF dapat menghasilkan kompos, listrik, gas, serta menghemat biaya transportasi pembuangan ke TPST Bantar Gebang.
Selain itu, program bank sampah juga membantu mengurangi konflik, yaitu dengan salah satunya mengurangi jumlah sampah yang dibawa ke TPS di Bantar Gebang. Gubernur menerapkan program 1 RW 1 bank sampah. Yang kemudian ini dikeluarkan dengan rangka melaksanakan peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pengolahan sampah, khususnya pengolahan sampah anorganik di lingkungan masyarakat dan sekolah. Oleh sebab itu, katanya maka diperlukan adanya upaya pembinaan dan pengembangan bank sampah di lingkungan rukun warga atau RW dan sekolah, agar sampah anorganik dapat berdaya guna dan digunakan kembali bagi masyarakat. Nah, itu cukup sekian. Mungkin masuk kesimpulan bahwa konflik terjadi awalnya memang terjadi pelanggaran di lapangan kurang tegasnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tapi hal itu tidak sepenuhnya kesalahan dari Provinsi DKI Jakarta itu sendiri. Menanggapi pemerintah Kota Bekasi dan menyakiti hati mereka merupakan konflik yang semakin memanas pada awalnya dan mungkin bisa diselesaikan secara baik. Warga memiliki kekuatan akan mengolah sampah makin memperkeruh suasana, namun dengan penyelesaian konflik yang baik, yaitu dengan negosiasi kembali dengan pemerintah Kota Bekasi dan melakukan adendum perjanjian, pada akhirnya konflik mereda. Nah, jadi bisa dikatakan konflik dapat diterus diredam apabila salah satu membuka komunikasi yang lebih baik. Maka dari itu, apabila terdapat kesalahan, kita harus memulai untuk memaafkan dan mencari apa itu kesalahannya. Mungkin cukup sekian dari review ini. Mungkin banyak tidak relevan dari pembahasan yang saya jelaskan. Beberapa poin juga agak sedikit terkesan maupun perkataan yang saya ucapkan agak sedikit salah. Dan sebelum saya akhiri, saya minta maaf sebelumnya lagi karena ini adalah tugas perkuliahan terkait metode penelitian kualitatif. Beberapa poin mungkin tidak bisa saya jabarkan dengan baik melalui beberapa video karena belum ada teknik dari ilmu editing. Mungkin cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.